Dahulu kala, di sebuah kerajaan kuno bernama Champa yang terletak di kawasan Vietnam Tengah dan Selatan, lahir seorang putri cantik bernama Siti Lampir Maemunah. Kerajaan Champa dikenal karena kemakmuran dan kedamaiannya, keindahan alamnya, serta kekayaan budaya yang tiada duanya. Siti Lampir Maemunah adalah putri tunggal raja dan ratu kerajaan tersebut. Tumbuh menjadi wanita yang tidak hanya memikat dengan kecantikannya, tetapi juga dihormati atas kebijaksanaannya. Ia dicintai rakyatnya dan dihormati oleh kerajaan-kerajaan tetangga. Namun, nasib telah menuliskan takdir yang penuh liku untuknya. Siti Lampir ditakdirkan menjadi sosok legendaris yang mewarnai cerita rakyat Indonesia, dengan kisah perjuangan, cinta, pengkhianatan, dan transformasi. Di tengah kedamaian dan kemakmuran kerajaan, hatinya tertambat pada seorang pria bernama Datuk Panglima Kumbang. Ia adalah sosok yang gagah dan pemberani, dikenal karena kehebatannya di medan perang serta kepemimpinannya yang bijaksana. Cinta mereka berkembang di antara hiruk-pikuk kerajaan, terjalin dalam kebahagiaan dan penderitaan, perang dan kedamaian. Mereka berbagi mimpi, harapan, dan cinta yang tulus. Namun, hubungan mereka ditentang keluarga kerajaan. Keluarga kerajaan menganggap Datuk Panglima Kumbang tidak pantas untuk Siti Lampir. Mereka berharap sang putri menikah dengan pangeran dari kerajaan lain untuk memperkuat aliansi politik dan militer. Namun, cinta Siti Lampir dan Datuk Panglima Kumbang tidak pernah goyah. Mereka tetap setia, berjuang untuk cinta mereka, berharap suatu saat dapat bersatu. Dalam keputusasaan dan kekecewaan, Siti Lampir akhirnya memutuskan meninggalkan kerajaan. Ia memilih menjalani hidup sebagai pertapa di Gunung Marapi, sebuah gunung berapi megah yang dikelilingi aura mistis. Dalam kesunyian hutan dan gelegar gunung, ia menemukan kedamaian serta kekuatan baru. Hari-harinya diisi dengan meditasi dan latihan spiritual untuk mencari makna dan pencerahan hidup. Selama masa pertapaannya, ia bertemu dengan seorang pertapa tua yang sakti. Pertapa tersebut mengajarkan berbagai ilmu, mulai dari pengetahuan duniawi hingga ilmu gaib. Berkat bimbingannya, Siti Lampir memperoleh kekuatan dan kemampuan supranatural. Gunung Marapi menjadi tempat bagi Siti Lampir menemukan kekuatan baru, sembari merenungi arti cinta, kehilangan, dan pengorbanan. Di sana, ia menyadari bahwa hidup adalah perjuangan, dan cinta terkadang membutuhkan pengorbanan besar. Bertahun-tahun kemudian, takdir mempertemukannya kembali dengan Datuk Panglima Kumbang. Namun, pertemuan ini terjadi di medan perang. Di tengah gemuruh senjata dan suara pertempuran, Datuk Panglima Kumbang, dengan keberaniannya yang legendaris, memimpin pasukannya untuk melindungi kerajaan dan rakyatnya. Namun, takdir berkata lain. Dalam pertempuran sengit itu, ia gugur dengan gagah berani. Melihat kematian orang yang dicintainya dari kejauhan, hati Siti Lampir hancur berkeping-keping. Ia merasa kehilangan segalanya, dan rasa sakit yang tak tertahankan itu mengubah dirinya. Dari seorang putri yang lembut dan penyayang, ia berubah menjadi sosok yang dipenuhi amarah dan dendam. Dalam keputusasaan, ia membawa jasad Datuk Panglima Kumbang ke sebuah gua. Dengan ilmu gaib yang dimilikinya, ia bertekad untuk menghidupkannya kembali, meskipun harus membayar harga yang mahal. Untuk menghidupkan kembali kekasihnya, Siti Lampir harus rela kehilangan kecantikannya dan berubah menjadi sosok yang buruk rupa. Tanpa ragu, ia mengambil keputusan tersebut. Bagi Siti Lampir, cinta dan kebahagiaan bersama adalah segalanya. Dengan penuh tekad, ia melakukan ritual kebangkitan. Namun, setelah ritual selesai, dirinya mengalami perubahan drastis. Wajahnya berubah menjadi menyeramkan. Kulitnya menjadi kasar dan hijau, dan matanya memancarkan aura yang menakutkan. Meskipun penampilannya berubah, hati Siti Lampir tetap penuh cinta pada Datuk Panglima Kumbang. Baginya, cinta sejati tidak memudar,
meski waktu dan rupa berubah. Setelah berhasil menghidupkan kembali Datuk Panglima Kumbang, Siti Lampir merasakan kelegaan dan kebahagiaan yang luar biasa. Namun, perasaan bahagia itu tidak berlangsung lama. Datuk Panglima Kumbang, yang telah kembali dari kematian, tidak mengenali Siti Lampir. Baginya, Siti Lampir tampak seperti sosok menyeramkan yang terlihat seperti setan, bukan wanita anggun yang pernah ia cintai. Hati Siti Lampir hancur berkeping-keping. Pengorbanan besar yang telah ia lakukan, bahkan hingga merelakan kecantikannya, untuk bisa bersama orang yang ia cintai ternyata sia-sia. Orang yang selama ini ia perjuangkan kini takut padanya, dan bahkan tidak mengenalinya. Penyesalan mendalam menguasai hati Siti Lampir. Ia merasa telah membuat kesalahan besar dengan menggunakan ilmu gaib untuk menghidupkan kembali Datuk Panglima Kumbang. Ia menyesal telah merubah dirinya menjadi sosok yang menyeramkan. Namun, semua sudah terlambat, dan tidak ada jalan untuk membalikkan keadaan. Di tengah kesedihan dan penyesalan, Siti Lampir merenung dan mencoba mencari arti dari semua yang telah terjadi. Ia menyadari bahwa cinta tidak dapat dipaksakan, dan pengorbanan tidak selalu mendatangkan kebahagiaan. Ia belajar bahwa kehidupan adalah serangkaian pilihan, dan setiap pilihan memiliki konsekuensi yang harus diterima. Seiring berjalannya waktu, kekecewaan yang mendalam semakin menguasai dirinya. Rasa sakit dan penyesalan telah mengubah Siti Lampir, tidak hanya secara fisik tetapi juga secara emosional dan spiritual. Ia merasa kehilangan arah serta tujuan hidupnya. Dalam keputusasaan yang semakin mendalam, Siti Lampir memutuskan menggunakan ilmu gaibnya untuk melancarkan pembalasan dendam. Ia berubah menjadi sosok yang jahat, menggunakan kekuatan gaibnya untuk menimbulkan kerusakan dan kekacauan. Dari seorang wanita yang penuh cinta dan pengorbanan, ia berubah menjadi sosok yang dikenal sebagai Mak Lampir. Tokoh yang berperang melawan kebaikan demi mencari keadilan atas nasib yang ia alami. Konon, dalam perjalanannya, Mak Lampir tidak sendiri. Ia ditemani oleh Gerandong, siluman dari golongan Gondoruo yang menjadi kesayangannya. Gerandong adalah sosok setia yang selalu berada di sisi Mak Lampir, menemani setiap langkahnya dengan rasa kasih yang mendalam. Ia ada di sana untuk Mak Lampir, baik dalam suka maupun duka, dalam peperangan maupun kedamaian. Legenda Mak Lampir dengan segala kisah liku perjuangan dan tragedinya telah menjadi bagian dari cerita rakyat Indonesia yang dikenal luas. Sosoknya yang menyeramkan, lengkap dengan tawa mengerikan, menjadi simbol kejahatan dan kegelapan. Namun, di balik citra itu, terdapat sebuah kisah penuh makna tentang cinta yang mendalam, pengorbanan besar, serta perjuangan tanpa henti. Kisahnya terus diceritakan dari generasi ke generasi, menjadi warisan budaya dan sejarah yang berharga bagi bangsa Indonesia. Dari kisah ini, kita belajar tentang kekuatan cinta dan pengorbanan, keberanian untuk memperjuangkan keyakinan, serta keindahan cinta yang tidak mendapat restu. Meskipun sering digambarkan sebagai sosok yang menakutkan, Mak Lampir tetap menjadi bagian dari sejarah dan budaya kita. Ceritanya mengingatkan bahwa setiap orang memiliki kisahnya sendiri, dan setiap kisah membawa nilai dan pelajaran yang berharga. Akhir kisah Mak Lampir kita serahkan kepada Allah, Tuhan pemilik segala kehidupan.